Oke. Selamat datang kembali di Petrihor. Ini edisi kedua, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Untuk edisi kedua ini, kita akan menggali makna yang lebih dalam mungkin ya, terkait dengan Lebaran karena ini besok Lebaran ya. Oh, ayamnya udah berbunyi-bunyi gitu. Di edisi Lebaran kita akan menyelami makna beberapa kata yang biasa kita temui seperti hari, raya, Idul Fitri, mudik dan ketupat, gitu ya. Nah, untuk kita mulai dengan kata hari ini cukup menarik karena hari ini sebuah kata yang em, akar katanya itu dari rumpun kata Proto Melayu Polinesia ya. Jadi Proto Melayu Polynesian itu adalah sebuah rumpun bahasa yang digunakan oleh nenek moyangnya orang Indonesia ya. Jadi sekitar 4.000 tahun yang lalu nenek moyang orang Indonesia itu campuran dari apa namanya yang datang sekitar ya beberapa, saya kurang tahu tepatnya karena agak lupa proses migrasinya, tapi kita punya nenek moyang yang berasal dari Afrika. Jadi ini salah satu petanya itu dari Madagaskar gitu ya. Ini memang nenek moyang kita itu orang pelaut ya. Jadi dari Madagaskar eh, menyeberangi Samudra India sampai ke kepulauan di Indonesia, dan dari utara itu juga ada percampuran dari daerah Taiwan, Yunan gitu ya, Yunan, Taiwan, lalu turun ke Filipina dan akhirnya bertemu di kepulauan Indonesia, dan nantinya itu mereka berlayar ke arah timur menuju Oseania. Jadi akhirnya jadi Moana ya, kalau pernah nonton Moana itu akar masyarakatnya sama ya. Jadi masyarakat pelaut yang menjelajahi samudra, itu nenek moyangku orang pelaut gitu ya. Jadi itu nenek moyang kita Indonesia punya akar bahasa namanya Proto Malayo Polynesian. Yang lebih tua lagi itu Proto Austronesian. Tapi ini kita untuk kata hari itu kita lihat cukup dari Proto Malayo Polynesianya saja. Eh, eh, Apa akar katanya hari? Jadi 4.000 tahun yang lalu masyarakat Proto Malayo Polinesia itu punya dua kata untuk hari. Yang satu wari, yang satu kalejau atau kajau. Nah, yang wari ini eh, mempengaruhi atau berubah menjadi wari Batak Karo. Jadi masih terlihat akar katanya. Jawa kuno punya wai atau w, akhirnya lesap vokalnya. Dan Iban, masyarakat Iban di Kalimantan ya, Borneo, Brunei, Borneo. Masyarakat Iban itu untuk menyebut waktu di mana terang oleh sinar matahari, jadi matahari. Mata itu juga bahasa Proto-Mali Polinesian ya. Mata itu sesuatu yang prominen, ya, sesuatu yang eh, mencolok di suatu objek. Jadi dalam hal ini langit. Jadi hari itu, matahari adalah senternya gitu, senter langitnya gitu. Iban bilang Ari, Melayu menambahkan konsonan H jadi hari. Jadi hari asalnya dari sana. Sedangkan untuk kata kalejau atau kajau itu berubah jadi bahasa Tagalog arau gitu ya. Hari, arau, wari. Jadi kita bisa merasakan perubahan katanya. Bedanya kalejau dengan wari, kalau kalejau itu dia hanya menunjuk pada waktu di mana matahari bersinar, sedangkan wari itu punya
makna lain yaitu proses pengeringan dengan sinar matahari gitu ya. Jadi kering oleh sinar matahari itu juga disebut wari. Jadi hari itu asalnya itu dari kata hari. Nah, apa namanya, lawan katanya hari itu ada malam ya. Malam itu juga berasal dari Proto Melayu Polinesian. Sedangkan untuk kata malam itu variasinya cukup banyak. Jadi alem, halem, malam itu juga Proto Melayu Polinesianya. Dan yang cukup menarik itu untuk menunjukkan kegelapan, ketiadaan cahaya, waktu di mana nggak ada cahaya matahari itu ada Proto Melayu Polinesianya itu berni, berni. Kalau jadinya Jawa wengi atau bengi gitu ya. Itu lawan katanya wai atau we. Nah, we ini juga menarik karena di Jawa kita mengenal istilah udan wewe gitu ya. Jadi udan wewe itu bukan karena wewe gombel yang makhluk halus itu, tapi W-nya itu menunjuk bahwa hujannya itu mataharinya masih kelihatan gitu. Jadi biasanya kan hujan gelap gitu ya. Hujan gelap, matahari tidak kelihatan. Yang namanya hujan wewe itu hujan tapi masih cerah gitu. Itu namanya hujan wewe karena W-nya itu dari kata wari, dari kata adanya sinar matahari itu. Gitu ya. Itu hari. Raya, nah raya ini asal katanya dari Proto-Indo-European, rex, raja, rajan, Sanskerta ya, rajan. Di kita juga raya juga ada. Jadi rajan itu jadi raya dan jadi raja juga ya, raja raya. Eh, menginsinuasikan tentang kemuliaan dan kekuasaan dari Proto-Indo-European rex. Mungkin Latinnya rex gitu ya, regnya, rex, itu sama raya, regnya, rex, reigned, apalagi kalau Yunaninya archon itu agak beda lagi tapi masih satu kognit yaitu kekuasaan aslinya, bukan orangnya tapi sifatnya ya, kekuasaan. Jadi mulia, kemuliaan. Jadi raya itu mulia artinya ya, besar, hari besar kan, makanya hari yang mulia, hari raya itu hari yang mulia, hari besar. Nah, untuk lebaran kita punya juga Idul Fitri ya. Jadi hari raya Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri sudah jelas kita ambilnya dari bahasa Arab ya. Aidnya itu sendiri adalah kata benda menunjukkan makna perayaan. Kata kerjanya sebenarnya ada itu aslinya sih kembali gitu ya maknanya. Tapi ketika sudah berubah bentuk menjadi aid, jadi kata benda, maknanya jadi sebenarnya perayaan, bukan sekedar kembali tapi perayaan. Tapi tetap aja beberapa orang memaknai kembali fitri gitu ya. Itu juga bisa ada orang yang berusaha maknai sana. Tapi untuk konteks bahasa Arabnya sendiri konon ada ketika berubah jadi Aid itu simply perayaan. Fitri, fitrah, futur itu aslinya adalah membelah ya, membuka, membelah. Jadi kalau ada kurma, biji kurma, lalu di tengahnya ada belahan, nah itu namanya futur ya. Jadi fitrah. Tapi ada yang ke arah fitrah tuh ya, kondisi semula gitu ya, terbelah menjadi di kondisi semula. Wah, itu agak jauh gaduk-maduknya tapi ya bolehlah. Cuman memang Idul Fitri itu sendiri aslinya adalah perayaan di mana umat Islam kembali berbuka seperti saat sebelum puasa gitu, karena saat sebelum puasa kan nggak ada kewajiban berpuasa, jadi ini kembali tidak berpuasa, kembali berbuka gitu ya. Karena kayak buka puasa itu kan namanya iftar gitu ya, iftar, bukber, buka puasa bersama, iftar jama'i. Itu iftar tuh dari kata futur, berbuka, membelah gitu ya, membelah, membuka. Nah, kalau kita mengatakan hari raya Idul Fitri itu menurut saya itu repetitif gitu ya. Karena Idul Fitrinya, Aidnya itu sendiri sebenarnya sudah
eh, maknanya perayaan gitu. Perayaan Idul Fitri, perayaan apa? Perayaan bahwa kita umat Islam berbuka kembali gitu. Nah, yang lebih mungkin yang lebih efektif ya itu hari Idul Fitri gitu. Jadi hari karena raya dan Eid itu eh, kayak kedobel gitu ya, tumpang tindih. Jadi selamat hari Idul Fitri gitu. Jadi bukan selamat hari raya Idul Fitri tapi selamat hari Idul Fitri atau selamat Idul Fitri saja, singkat ya, efektif. Selamat Idul Fitri, selamat merayakan fitrnya itu tadi, kembali berbuka, atau beberapa orang maknai kembali ke fitrahnya, itu monggo sajalah. Ya. Nah, ketika Idul Fitri kita ngapain? Makan ketupat ya, makan ketupat. Jadi makan ketupat itu, ketupat dalam bahasa Indonesia itu asal katanya dari Jawa, kupat. Karena bentuknya ya siku papat, apa namanya, orang Jawa tuh suka bikin singkatan gitu ya. Siku papat itu apa namanya, titik sudut ya, titik sudutnya ada 4 gitu. Jadi sebenarnya eh, bentuknya bisa belah ketupat. Jadi apapun yang sikunya 4 tuh sebenarnya kupat ya. Jadi apa, di dalam matematika kalau siku 4 itu ada banyak ya, layang-layang, belah ketupat, jajaran genjang, persegi panjang, bujur sangkar, semuanya sikunya 4 ya. Tapi dalam hal ini siku 4 itu bentuknya ya seperti itu, ketupat, ya, belah ketupat. Ketupat. Nah, di Jawa itu kupatnya dimaknai macam-macam. Jadi ngaku lepat artinya mengaku bersalah gitu. Ketika makan kupat itu simbolisasi, orang Jawa suka simbolisasi. Ada juga yang memaknai laku papat. Nah, ketika Idul Fitri ada 4 hal yang dilakukan. Lebar itu selesai, ya. Lebur itu meluruhkan, artinya meluruhkan dosa-dosa, meluruhkan kesalahan orang. Labur itu eh, mengecat sesuatu jadi warnanya putih gitu ya. Dan luber, luber dalam hal ini artinya apa, rezekinya berlimpah ya, karena kita memaafkan, semuanya kembali ke nol gitu. Terus istilahnya yang sudah-sudah kita selesaikan, semoga rezekinya bertambah-tambah karena persaudaraannya semakin membaik, misalnya begitu ya. Jadi filosofinya itu ketupat, kupat ya, ngaku papat, atau ngaku lepat, sorry ya, ngaku lepat. Atau ada juga yang ditambah dengan opor santan. Nah, kenapa opor? Karena opor ada santannya. Jadi komponen utamanya itu santannya itu, karena kalau nggak ada santan, waduh bahaya ya. Kalau kita krisis santan nggak jadi lebaran. Karena apa? Simbolisasinya kupat opor santan. Ya. Ngaku lepat, lalu minta pangapuntan. Pangapunten, opor santan ya. Santannya itu dari kata simbolisasinya pangapunten. Jadi kupat kalian opor santen, menawi kulo lepat kalih panjenengan sekalian, kulo nyuwun pangapunten gitu. Jadi kalau saya yang mengaku bersalah kepada kalian semua, oleh karenanya saya minta pengampunan atau permohonan maaf gitu ya. Saya minta maaf. Nah, kalau di Indonesia kan bisa juga ketupat opor santan ya, apa ya, selamat hari lebaran ya. Jadi ya biar rhyming gitu ya. Oke, itu ketupat. Jadi ketupat dan opor santan. Nah, yang terakhir ketika lebaran ngapain? Ketika lebaran mudik. Jadi sebuah sebuah tradisi, dan saya rasa itu hanya ada di Indonesia. Jadi di Indonesia, karena kurang tahu ya, aku belum pernah melihat misalnya orang Timur Tengah terus mudik gitu ya. Nggak tahu, mungkin mereka tradisinya bukan tradisi em, berpindah dari kota satu kota lain, aku kurang tahu ya. Tapi yang jelas mudik itu kembali, akar katanya adalah Proto Melayu Polinesia dari kata udahik. Udahik itu
hulu sungai, jadi hulu sungai, upstream part of a river, sumber sumber airnya itu dari mana gitu ya. Itu menjadi kata Melayu udik. Udik tuh memang ke pedalaman ya. Jadi berlayar, mudik itu artinya tuh berlayar mengarungi sungai. Jadi sungai itu berlawanan dengan arus sungainya gitu ya, itu mudik. Itu menuju ke arah hulu di mana eh, sumber airnya itu berasal gitu. Itu namanya udahik, udik. Nah, pedalaman artinya ya, dari di mana sumber air berasal. Artinya ketika mudik, tapi lagi-lagi orang Jawa suka bikin istilah mulai disik, whatever. Jadi ya bolehlah, tapi balik mulih disik itu artinya pulang duluan gitu. Nah, udik itu artinya kembali ke asal kita. Jadi mudik sendiri sebuah tradisi yang mungkin terkait dengan pemahaman orang tentang fitrah itu tadi ya. Jadi fitrah itu kan ada yang memaknai ke apa, kondisi azali seseorang gitu. Eh, Ketika orang ditanya, siapa Tuhanmu gitu. Qalu bala syahidna, kami bersaksi kalau ya itu fitrahnya kan dalam kacamata Islam itu kondisi azalinya itu. Mudik itu semacam simbolisasi dan tradisi lebaran yang kembali lagi ke sana ya. Jadi apa namanya, eh, dari hari sampai udik gitu ya. Kata-kata itu tuh eh, asal katanya Proto Melayu Polinesian gitu. Tapi ketika kita maknai ternyata nyangkut-nyangkut juga sama konsep religiusitas spiritualitasnya orang Islam gitu ya. Karena harinya Lebaran, nuansanya nuansa spiritual, kembali ke fitrah. Ya, perayaan ini adalah perayaan di mana orang mungkin mengambil waktu untuk berintrospeksi ya, dan mungkin menyelam lebih dalam bersama Petrikor gitu. Baik, eh, demikian untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye.